Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Selamat malam bagi kita semua, buat anak-anak Tuhan semua yang ada di channel ini. Kiranya kita dalam lindungan Tuhan, tetap dalam berkat anugerah Tuhan. Amin. Hari ini kita belajar firman Tuhan. Judul firman Tuhan yang saya mau sampaikan kepada kita, hidup bijaksana di akhir zaman. Ya, bagaimana kita harus hidup bijaksana di akhir zaman? Ya, karena ini akhir zaman ya, kita berkata bahwa ini akhir zaman ya. Karena dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 1 bahwa pada zaman-zaman akhir itu banyak kesukaran-kesukaran yang baru. Banyak kesukaran-kesukaran yang akan muncul. Dan sekarang kita sudah melihat bahwa banyak kesukaran-kesukaran di zaman ini. Dan di Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21 nanti kita lihat di sana bahwa bagaimana kita harus hidup bijaksana di akhir zaman ini. Amin. Kita lihat Alkitab kita dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Kita akan baca. Perhatikan Alkitabnya. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Amin. Untuk menang kita perlu hidup bijaksana. Dan kita sudah melihat firman Tuhan bahwa di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 tadi bahwa pada zaman-zaman akhir banyak kesusahan-kesusahan. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21, bagaimana kita harus hidup bijaksana di akhir zaman ini, firman Tuhan akan menjelaskan kepada kita. Amin. Yang pertama, memperhatikan dengan seksama kehidupan kita. Bagaimana kita harus hidup di akhir zaman? Bagaimana kita harus hidup bijaksana di akhir zaman ini? Yang pertama, memperhatikan dengan seksama kehidupan kita. Efesus pasal 5 ayat yang ke-15. Kembali kita lihat Efesus pasal 5 ayat yang ke-15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Akhir zaman, banyak orang lebih suka memperhatikan orang lain, lebih suka melihat kekurangan orang lain. Di akhir zaman, orang lebih suka mengoreksi orang lain. Tetapi kiranya kita sebagai anak-anak Tuhan di ayat 15 ini berkata bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita lebih suka itu memperhatikan atau mengoreksi diri kita dengan seksama daripada memperhatikan kelemahan orang lain. Yesus mengingatkan kita jangan menjadi orang munafik. Di dalam Matius 7 ayat 3 dikatakan bahwa janganlah kita memperhatikan ada kelemahan orang lain. Artinya apa? Jangan kita saling menghakimi, dikatakan dalam Matius 7 ayat 3. Sebagai anak-anak Tuhan kita sudah mengerti ya hal penghakiman dalam pasal 7 ayat 3 ini.
Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada firman Tuhan, kita lebih suka memberikan pujian daripada memberikan penghakiman. Karena banyak orang akan sibuk di akhir zaman melihat kekurangan orang lain. Ke gereja melihat kekurangan jemaat yang lain. Ke rumah tangga melihat kelemahan kekurangan suami, melihat kekurangan kelemahan istri, melihat kelemahan kekurangan anak-anak. Jadi yang dilihat itu semua kelemahan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bijaksana di akhir zaman, memperhatikan dengan seksama kehidupan kita, bukan kehidupan orang lain. Maksud saya di sini dalam hal ini bahwa memperhatikan dalam hal negatif yang tidak baik. Karena anak-anak Tuhan seharusnya kita, dikatakan dalam Matius 7 ayat 3, sebagai anak-anak Tuhan itu tidak boleh saling menghakimi. Jangankan balok, ya kan? Kotoran mata saja sering kita lupa, tidak lihat. Di mata kita ini ada kotoran mata, nggak lihat kita. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata bahwa sesering mungkin kita memperhatikan dengan seksama kehidupan kita. Dengan bagaimana caranya? Kita harus bercermin. Mau ke gereja, cermin dulu, ya kan? Mau ke pajak, mau bercermin dulu. Cermin itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu seperti cermin dalam kehidupan kita. Yang paling sering bercermin itu biasanya orang yang sedang jatuh cinta, ya kan? Kalau orang yang sedang jatuh cinta, paling sering itu bercermin. Apalagi berjumpa dengan orang yang dia cintai. Sebentar lagi berjumpa dengan orang yang dia kasihi, pasti bercerminnya lebih dari yang biasanya. Karena dia akan memperhatikan ada enggak tahi mata, ya kan? Ada enggak kotoran di rambutnya? Apakah sudah bagus sisirannya? Sesering mungkin dia memperhatikan dirinya, karena dikatakan di sini di Efesus 5 ayat 15, memperhatikan dengan seksama kehidupan kita. Karena firman Tuhan dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16, firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran. Itulah cermin kita. Amin. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata bahwa firman Tuhan itu bermanfaat seperti cermin bagi kita. Bukan ketika Bapak Pendeta khotbah, ya kan, di depan mimbar dia khotbah, oh ini cocok untuk Bapak si B ini. Ketika kita mendengar khotbah, oh ini cocok untuk istriku ini ayat istriku ini. Ketika dia lagi dengar firman Tuhan, oh ini cocok lagi untuk tetangga sebelah ini. Nggak ada cocok sama dia. Ketika firman Tuhan tertuju kepada dia, sakit hati dia. Ini akhir zaman. Tetapi kita di sini nggak ada seperti itu. Amin. Di sini semua anak-anak Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata bahwa firman Tuhan itu seperti cermin dalam kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana kita harus bijaksana di akhir zaman. Yang kedua, punya kerelaan hati untuk dibentuk. Efesus pasal 5 ayat 15 tadi bahwa jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kalau orang yang bebal itu orang yang tidak mau berubah. Orang yang arif itu orang yang mau belajar terus. Orang yang bebal itu nggak mau belajar, ditegur nggak mau, apalagi dinasehati nggak mau. Di sini anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan saat malam hari ini, kita orang-orang yang mau dibentuk. Amin. Punya kerelaan hati mau dibentuk. Ke gereja tujuan kita apa? Kalau ke gereja tujuannya hanya untuk supaya satu, anak muda,
supaya dipasu-pasu. Iya kan? Orang tua yang sudah tua, tujuannya ke gereja apa katanya? Ada orang bilang seperti itu. Kalau mati, ada yang nguburkan katanya. Ngeri kali. Supaya ada yang liturgikan katanya. Ketika firman Tuhan ini disampaikan, Efesus 5 ayat 15 ini, tunggu dulu katanya apa? Nggak mau dibentuk. Sebagai anak-anak Tuhan di akhir zaman, orang akan lebih suka dimanjakan daripada dibentuk. Orang lebih suka diobo-obo. Oh, kamu hebat. Anak Tuhan yang luar biasa. Anak Tuhan yang pintar. Anak Tuhan yang bijak. Gak lakukan firman Tuhan pun dipuji terus. Itu gak bagus. Itu membuat anak Tuhan di akhir zaman akan semakin jauh dari Tuhan. Yang kedua di sini, bagaimana kita bijaksana di hidup di akhir zaman, punya kerelaan hati untuk dibentuk. Katakan sama-sama dengan saya, aku rela. Bilang, aku rela. Haleluya. Karena kalau kita mau dibentuk, kita tahu tujuan firman Tuhan itu indah. Diibaratkan Tuhan seperti emas, diibaratkan Tuhan seperti bejana. Gak ada tukang bejana mau bentuk tanah liat itu untuk supaya nggak indah. Nggak ada. Rencananya semua supaya indah, ditaruh di tempat yang indah supaya orang lain lihat semua. Emas itu dibentuk supaya indah dan semakin indah sesuai dengan orang yang memakainya. Haleluya. Firman Tuhan itu sangat luar biasa bermanfaat bagi kita untuk membentuk kita. Yang ketiga, bagaimana kehidupan kita supaya bijaksana di akhir zaman? Yang ketiga, ada harga yang harus dibayar. Amin. Efesus 5 ayat 17. Efesus 5 ayat 17. Kita perhatikan kembali firman Tuhan. Efesus 5 ayat 17 berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Haleluya. Ada harga yang harus dibayar. Di sini ada kata usahakan. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ada kata usahakan di sana, upayakan di sana. Ada bentuk tindakan yang harus kita buat. Ada jemaat yang kami layani, saya SMS dia, Pak, hari Minggu datang ya, ibadah ya. Ibadah saya, ya Pak Pendeta, kuupayakan katanya. Tunggu minggu, hari Minggu datang, nggak datang dia. Ku bilang lagi, datang kamu doa puasa ya. Iya Pak Pendeta, iya, kuupayakan katanya. Datang doa puasa, enggak, itu bukan upaya. Itu upah-upah. Yang upaya itu diusahakan sungguh-sungguh. Amin. Ada keringat, seperti saya ini keringat, ini berkeringat, saya upayakan menyampaikan firman. Itu ada usaha. Coba kalau ke ladang, sampai di ladang tidur aja kita, nggak ngapain pun, pulang ada hasilnya, nggak ada hasilnya. Aku mau supaya ladangku ini ada hasilnya, tetapi ketika kita sampai di ladang nggak ngapain pun, sampai di ladang hanya nonton di HP aja, pulang lagi ada hasilnya, nggak ada hasilnya. Ikut Tuhan pun harus diupayakan, harus diusahakan. Ada jemaat yang kami layani, setiap minggu ngantuk. Ya kan? Kenapa kamu ngantuk? Kami bilang, hari Sabtu saya kerja, malam dia kerja. Ya, coba hari berkorban sekali, buat yang terbaik bagi Tuhan. Hari Sabtu nggak usah bekerja. Banyak cicilanku pendeta katanya. Berat katanya. Datang sama Tuhan, berat katanya sama Tuhan. Sementara kita percaya Tuhan itu sumber berkat dalam kehidupan kita.
nanti kuupayakan, upaya itu terus. Tetapi saya katakan dari sini, upayakan itu adalah tindakan nyata dalam kehidupan kita. Amin. Ada tindakan, ada perbuatan, ada pengorbanan. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Itu sebagai contoh bagi kita. Dia tidak hanya berkata, aku mau, jadilah seperti kehendak-Mu Bapa. Tetapi betul-betul terjadi. Itu terjadi betul. Itu tidak hanya omongan saja, tapi itu betul terjadi. Dia lakukan sampai selesai. Bahkan dikatakan sudah selesai. Anak-anak Tuhan, di akhir zaman ini, kalau kita tidak upayakan dekat dengan Tuhan, kita akan terus ditarik oleh zaman ini. Karena manusia pada akhir zaman ini semakin hari semakin jauh, katanya semakin jahat kalau tidak berusaha berupaya datang kepada Tuhan. Karena dunia pun berupaya, setan pun berupaya supaya kita jauh daripada Tuhan. Banyak cara yang dibuat menarik anak-anak muda, ada game online, ada banyak cara untuk menarik orang-orang tua. Banyak cara, banyak hal supaya kita jauh daripada Tuhan, membuat hubungan kita semakin jauh daripada Tuhan. Kalau kita nggak berusaha, nggak berupaya, kita akan semakin jauh daripada Tuhan. Oleh sebab itu kita harus bijaksana. Amin. Bijaksana bagaimana? Yang ketiga di sini ada harga yang harus dibayar. Usaha. Kita harus berusaha untuk dekat dengan Tuhan. Yang terakhir, menjaga perkataan kita, ayat yang ke-19 dan 20, Efesus 5 ayat 19 dan 20. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Yang terakhir, bagaimana kita harus bijaksana, hidup bijaksana di akhir zaman ini, menjaga perkataan kita. Orang bijaksana selalu mau berubah ke arah yang baik. Amin. Orang bijaksana selalu mau belajar. Kalau tadi kita lihat orang bebal itu nggak mau berubah, nggak mau berubah. Tetapi orang yang bijaksana mau berubah, mau belajar, mengubah kata-katanya, mengubah sikapnya. Kalau yang dulu dia suka marah-marah, ketika firman Tuhan berkata kalau orang yang marah-marah seperti orang yang seperti tembok yang runtuh, yang tidak memiliki kekuatan lagi. Itu dikatakan dalam asal, ya amin. Kamu harus mengampuni. Kalau kau tidak diampuni, kalau kau tidak mengampuni, kau pun tidak diampuni, gak masuk surga. Amin, aku mau diampuni. Mau berubah, itu ciri-ciri orang bijaksana dalam Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan saat malam hari ini, bagaimana kita supaya menang hidup di akhir zaman ini? Karena kita harus bijaksana hidup di akhir zaman. Yang pertama tadi, kita harus memperhatikan dengan seksama kehidupan kita. Yang kedua, punya kerelaan hati untuk dibentuk oleh Tuhan. Yang ketiga, ada harga yang harus dibayar. Yang keempat, menjaga perkataan kita. Perkataan apa? Perkataan kita yang dulu suka bersungut-sungut terus, kita ubah dengan apa? Kata ayat 19 dan 20 itu, dengan mazmur Tuhan. Ayat 19, kita suka memuji Tuhan. Perkataan kita berubah. Yang dulunya suami suka sekali melihat kelemahan istrinya, bangun pagi langsung kejelekan-kejelekan istrinya. Suami pun seperti itu, kejelekan istri pun seperti itu, kejelekan suaminya yang diungkapkannya. Kata-kata pujian itu nggak keluar lagi. Nggak sekali-sekali dibilangnya, ih cantik kali kau ya ma hari ini, kan enak ya kan. Istrinya pun mau kubuat kalah sama bapak ini teh susu telur gitu ya kan. Langsung pergi ke belakang cari ayam yang sedang bertelur. Ada kesukaan besar, kata firman Tuhan, suka memberi pujian. Amin. Bagaimana supaya kita bijaksana di akhir zaman? Tinggalkan kata-kata yang suka menjatuhkan itu, mengkritik kelemahan-kelemahan sesama kita.
Tetapi mari katakan di ayat 19 ini, suka memberi mazmur, itu pujian. Dan yang terpenting memberi pujian kepada Tuhan, suka memberi pujian kepada Tuhan. Di mana saja lagunya yang dulu udah sampai sekarang udah berubah. Dulu beda lagunya dulu mungkin lagu yang penyesalan. Kalau lagu orang Karo kan penyesalan, bicara semua, kune. Tetapi lagu anak-anak Tuhan itu penuh dengan pujian, penuh dengan pengharapan, kehidupan. Itu udah berubah. Bagaimana caranya? Mau berubah, jadi orang arif, kata firman Tuhan. Dan ayat yang ke-20, dengan suka bersyukur, dengan kata-kata bersyukur kepada Tuhan. Bagaimanapun keadaan kita, kuncinya supaya kita bisa menjadi berkat, kuncinya supaya kita bisa menjadi berkat, satu cuman, bersyukur. Amin. Bagaimana supaya kita bisa memberi? Bersyukur. Bagaimana supaya kita bisa berdoa? Bersyukur. Bagaimana supaya kita bisa melayani? Bersyukur. Bagaimana supaya kami bisa hidup? Bersyukur. Kalau nggak mati. Orang yang nggak bersyukur cepat itu sakit, dan itu di Adamali sana banyak orang seperti itu. Karena apa? Terus nggak bersyukur. Nah, bagaimana nggak bersyukur? Tetapi anak-anak Tuhan yang ada saat malam hari ini adalah anak-anak Tuhan yang bersyukur. Amin. Anak-anak Tuhan yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan yang selalu mengucapkan kata-kata pujian, kata-kata mazmur, baik bagi sesama dan bagi Tuhan yang terutama. Itu adalah orang-orang yang bijaksana. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Inilah yang menjadi renungan kita saat malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur saat malam hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, bagaimana kami harus hidup bijaksana di akhir zaman ini. Karena kami tahu iblis sangat gencar Tuhan, iblis sangat pintar Tuhan, tetapi kuasa-Mu lebih hebat. Engkau lebih bijaksana daripada semua kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Kami percaya, kami pasti menang Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan, kami pasti menang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar dari firman-Mu, dan kami mau belajar terus, dan kami mau berubah dan ke arah yang baik, supaya kami semakin dekat dengan Tuhan, hidup bijaksana di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat malam. Shalom.